mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya kita puji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antara ikhwah Allah wa iyyakum ajmain yang kita pada sore hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondusif jasmani dan rohani kita, sehingga dengan mudahnya kita bisa mendatangi masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, yakni dimulai dengan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, melanjutkan kajian kitab kita yakni tentang fikih, kajian fikih yang sengaja kita laksanakan dengan mereferensi kepada sebuah kitab karangan ulama, yakni kitab Manhajus Salikin, buah karya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau. Tip untuk karena sudah agak terlambat, kita langsung saja di pembahasan. Ya, kita sudah masuk ke bab nawaqidil wudu'i, ya, masuk ke dalam pembahasan pembatal wudu. Diperhatikan yang punya kitab, diikuti secara seksama. Wahia, ya, pembatal wudu itu diantaranya itu disebutkan di sini. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini mutlaqan, ya, yakni semua yang keluar dari dua jalan, ya, maksudnya dua jalan ini yakni jalan depan dan jalan belakang. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, dari lubang kemaluan dan dari lubang buang air besar, ya, dari lubang buang air kecil dan dari lubang buang air besar, ya. Jadi apa-apa yang keluar, ya, dari dua jalan ini, dari dua lubang ini adalah termasuk pembatal wudu yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam kitabnya ini. Ya, baik dia cair maupun padat maupun gas, ya, nggak sulit-sulit amat memahaminya, ya. Pokoknya setiap yang keluar dari dua lubang ini, ketika kita sudah melaksanakan atau sudah melaksanakan toharoh, ya, sudah bersuci, artinya kita sudah wudu, ya, ya, kemudian terjadi, ya, keluar dari dua jalan ini, entah dia berupa cairan atau padat atau gas, maka dia batal wudu. Tab yang kedua. Yang kedua yakni waddamul katsiru wa nahmuhu, ya, keluar darah yang banyak dan semisalnya, ya. Kembali kepada
konsep awal ya, bahwa kitab ini ya, konsepnya Syekh Sa'di di sini, setiap apa yang disampaikan di sini berarti itu adalah mazhabnya yang nulis kitab. Meskipun bahasannya agak panjang, tapi kita pembahasan kitab ini tidak kita panjang-panjangkan. Ya, hanya sekedar kita menyampaikan bahwa seperti inilah ya isi dari kitab ini. Ya, karena memang ada pembahasan para ulama ya tentang ukuran darah ini seperti apa. Ya. Tab yang berikutnya ya. Karena tentang darah ini tadi ada sebuah asar disebutkan bahwa ya di zaman salaf ada ya seorang yang berjaga di waktu itu kemudian tertancap oleh beberapa anak panah sehingga mengucur darahnya, namun dia tetap melanjutkan sholatnya. Ini juga sebagai asar yang dijadikan oleh sebagian para ahli ya tentang apa namanya agak berselisih dengan pendapat ini ya. Tapi di sini diperjelas dengan al-katsir yang darah yang mengucur artinya. Ya, kalau darah mengucur mazhab dari Syekh Sa'di maka batal wudunya. Tip yang ketiga, ya, min nawaqidil wudu yang ketiga di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di, yaitu wa zawadul aqli bi naumin aw ghairihi. Ya. Apa? Hilangnya akal karena tertidur, karena tidur, atau karena sebab lain. Artinya ya hilangnya akal di sini ya terkadang karena tidur, terkadang karena pingsan ya dan sejenisnya ya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di sebagai pembatal wudu. Ya, meskipun memang ada penjelasannya lagi tidurnya seperti apa kan gitu ya. Ada rincian dari para ulama ya. Di antaranya di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa tertidur dalam keadaan duduk seperti duduk antum sekarang ini bukan termasuk pembatal wudu. Tapi kita lari dari perselisihan pendapat bahwa ya kalau kita tertidur kemudian kita terbangun meskipun kita dalam keadaan duduk ya segera ambil wudu. Salah satu hikmahnya yang diantaranya itu menghindari perselisihan ini. Yang kedua biar apa? Biar seger ya, biar seger. Jadi kita kalau ngantuk, jangankan tertidur, ngantuk saja ya, kita segera apa? Minimal kita bergeser tempat duduk, pindah ya. Dan yang kedua langsung ambil wudu biar tidak apa? Biar agak segar ya. Tip. Di sini Syekh tidak rinci ya tidurnya seperti apa. Kemudian yang keempat ini yang jarang dialami oleh orang-orang Indonesia. Ya termasuk nawaqidul wudu di sini yaitu wa aklul lahmil jazuri. Ya, al-jazur. Apa al-jazur? Onta. Ya, makan daging
makan daging unta. Jadi setelah kita makan daging unta, ya, berdasarkan kitab dari Syekh Sa'di ini, ya, maka wudhu kita batal. Sehingga ketika kita ingin atau akan melaksanakan amalan-amalan yang di situ butuh adanya bersuci berupa wudhu, ya, maka wajib baginya untuk berwudhu. Ya, makan daging unta. Semoga Allah mudahkan kita, ya, untuk ya sesekali lah, ya, mengkonsumsi daging unta ini. Ya, jangankan kita yang berada, artinya tidak berangkat ke sana. Orang kita berangkat ke sana aja susah nyari ini. Ya, dan kadang lupa. Oh, masa nggak ada orang tempatnya kan ya? Pasti ada lah di sana. Tapi kadang di sana udah lupa kita mau makan apa? Mau makan kekhasan dari Timur Tengah, ya, khususnya di Saudi Arabia, di Mekah atau di Madinah atau yang selainnya. Masa iya nggak ada daging unta itu? Ya kan? Pengen betul sebenarnya. Tapi ketika di sana lupa. Ya, yang ingat apa? Cuman apa ya? Al-Baik atau ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya. Ya, termasuk di sini nawaqidul wudu yang kelima, yakni wa masul mar'ati bisahwah. Ya, menyentuh kulit perempuan dengan syahwat. Ya, diperhatikan santri, ya, menyentuh kulit perempuan dengan syahwat. Artinya dengan syahwat itu dinikmati. Ya, sentuhannya itu dinikmati. Bukan sekedar lewat terus gitu aja, bukan. Ya. Tapi dinikmati. Nah, ini adalah ada perbedaan pandangan yang luas sekali, ya, di dalam permasalahan ini, ya. Minimal dia terbagi menjadi 4 bagian tentang hukumnya, seperti apanya sentuhannya itu, ya. Sebagian mengatakan ya asal sentuh gitu aja, pokoknya asal sentuh, mau bersawat tidak bersawat batal, ada. Ya, ada yang mengatakan salah satunya ini bersentuh dengan syahwat, sentuhannya itu dengan dirasakan, dengan dinikmati, dengan nafsu masuk. Ya. Dan ada yang mengatakan tidak apa? Tidak batal. Ya. Mau bersawat, mau tidak bersawat tidak batal. Ya. Karena memang ada yang mengatakan memang fitrahnya kalau bersentuh dan dia sadar, biasanya syahwat naik. Ya. Nah, namun di sini Syekh menyebutkan, ya, menyentuh yang bersahwat. Ya. Artinya perbedaan pendapat ini dari zaman salaf, ya, ketika berbeda pandangan di dalam memahami ayat la mastumun nisa, ya, menyentuh perempuan. Ya, ada yang sebagian mengatakan bahwa ini adalah kata sopannya Al-Quran, yang mengatakan bahwa yang dimaksud sentuhan itu adalah menyentuh perempuan itu adalah menggaulinya, yaitu melakukan hubungan seksual. Ya. Cuman yang lainnya mengatakan bahwa la mastumun nisa dia zahir, menyentuh hari-hari. Ya, asal sentuh dia batal. Tab yang berikutnya. Yang kelima.
Yang keenam, wa masul farji, ya, menyentuh kemaluan. Ya. Tapi kembali lagi bahwa ini juga terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang ya menyentuh kemaluan ini. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Tapi kita merujuk kepada kitab ini bahwa beliau ya bermazhab ya menyentuh kemaluan termasuk pembatal sholat, pembatal wudu. Step yang ketujuh, wa taghsilul mayyit, ya, dan memandikan jenazah. Ya, ketika ada yang meninggal dunia, ya tentu kan salah satu kewajiban kaum muslimin dan itu adalah termasuk fardu kifayah, ya, yaitu yang pertama apa? Memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkannya dan menguburnya. Nah ini ya ketika kita memandikan mayit dihukumi oleh Syekh di dalam kitabnya ini termasuk pembatal wudu. Nah, jadi kalau setelah kita memandikan ya memandikan mayit maka kita berwudu ketika kita hendak melaksanakan amalan-amalan yang wajib untuk adanya wudu. Kita lanjutkan. Yang kedelapan, wariddatu, murtad maksudnya. Jadi kalau sudah wudu kemudian kita keluar dari Islam murtad, ya maka batal wudu. Wahya tuhbitul a'mala kullaha, dan kemurtadan ini ya membatalkan seluruh amalan. Ya. Jadi apapun jenis amalannya kalau murtad bukan cuma sekedar wudu maksudnya ini ya, bukan sekedar wudu aja yang batal, tapi semua amalannya itu dihukumi batal semua. Ya, mau sholat berapa tahun ini batal sholatnya, ya, mau wudu berapa kali wudu tetap batal semuanya. Mau sedekah berapa banyak sedekah batal sedekahnya, ya, apalagi semua amalan-amalannya batal. Bukan sekedar wudunya saja. Nah ini semua ikhwah asalani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, Syekh Sa'di mencantumkan beberapa argumen ya. Di antaranya ini dari firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-Maidah ayat 6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di qaulihi ta'ala di sini au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa. Nah ini ya berdasarkan firman Allah Ta'ala, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan. Nah ini adalah dua tadi ya, keluar dari sabil lain tadi buang air, ya, yang satunya lagi menyentuh perempuan. Dalil dari dalam surat Al-Maidah ini mewakili dua poin di dalam nawaqidul wudu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di muka tadi. Ya, salah satunya yaitu datang dari tempat buang air, artinya dia habis ngapain? Habis buang air. Ya, yang namanya buang air itu mengeluarkan sesuatu dari dua jalan ini. Kalau dia buang air besar berarti dari jalan belakang, dubur maksudnya ya. Ya, kalau dia buang air kecil berarti dari jalan depan. Ya, ini lubang kemaluan. Dan yang berikutnya
au lamastumun nisa, ini poin yang beberapa tadi, ya, atau menyentuh perempuan, ya. Jadi asal nyentuh perempuan aja batal, ya. Yang berikutnya, ya, ada sebuah hadis, ya, di mana wasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ya, apa pertanyaannya? Ana tawaddu min luhumil ibil, ya. Apakah kita harus berwudu karena makan daging unta? Ya, pertanyaannya. Ya, ada yang bertanya seperti itu. Ya, faqala, maka Nabi menjawab, na'am. Ya, jawabnya Nabi, ya. Nah, ini juga termasuk, ya, argumen, ya, dari Syekh Asy'adi, ya, ketika beliau menghukumi bahwa orang yang makan daging onta, yang namanya makan itu dimasukkan ke mulut kemudian ditelan, ya, maka dia termasuk batal wudunya. Rawahu Muslimun, riwayatkan Muslim. Tem yang berikutnya, waqala fil khuffain, ya, beliau juga bersabda tentang mengusap sepatu, ya, walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Nah, akan tetapi karena buang air besar, karena kencing, dan karena tidur. Ini juga mewakili beberapa poin di atas, ya, yang mengatakan, ya, bahwasanya, ya, kencing, BAB, tidur itu termasuk pembatal wudu. Ya, hadis riwayat Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kemudian Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan, ya, hadis ini sahih. Ya, beliau mensahihkannya. Jadi inilah ikhwah sadaqallahu wa iyyakum ajmain, ya, sepertinya waktu, ya, artinya kita simpulkan bahwa mazhab dari Syekh Sa'di di sini di dalam kitabnya berat kepada fikih dari mazhab Syafi'i. Ya, kita bacakan tadi banyak, ya, yang satu frekuensi dengan nawaqidul wudu yang disebutkan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ya. Sebenarnya agak menarik karena ini disertasi saya sebenarnya membahas ini, ya, dan saya sedang akan penelitian, ya. Tadi ngobrol di sama Ustaz Nawan, saya ini pengen naik pangkat ini, masa 3C terus. Mau naik dulu, ya, mau naik harus penelitian saya. Jadi saya mau meneliti yang gak jauh-jauh dari sini, ya. Cuman yang mau saya teliti ini lulusan-lulusan dari Yaman, ya, yang mereka ada ternyata lulusan-lulusan dari Yaman itu tidak mau mengajarkan mazhab yang lain kecuali mazhab Syafi'i secara murni. Artinya ketika ngajar nggak mau pakai masuk mazhabnya lain. Pokoknya kalau membahas tentang, ya, seperti kita ngajar sekarang ini, ya, nggak mau bahas tentang ikhtilaf, nggak mau membahas tentang pendapat-pendapat mazhab lain, ya. Pokoknya fokus pembahasan dari mazhab Syafi'i. Cuman agak jauh ini di Pekalongan sana, ya. Tapi insyaallah mohon doanya semoga
Semoga dimudahkan. Kembali kita simpulkan ya, dan ini juga termasuk thariqah kita di dalam menyampaikan materi ya, bahwa ketika kita menyampaikan materi ya, kemudian ketika akan di akhir itu simpulkan ya, rangkuman ya, apa-apa yang kita bahas ya sebelumnya. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 8 pembatal wudu ya di dalam kitab Manhajus Salikin ya, karya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Karena ini santri akan diujikan, insyaallah ini kalau nanti ada pertanyaan tentang apa, sebutkan 8 pembatal wudu menurut kitab Manhajus Salikin, maka jawabannya ini. Apa yang pertama? Yang pertama yakni al-kharij minas sabilaini mutlaqan, yang keluar semua yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Kemudian wadamul katsir wa nahbuhu ya, keluar darah yang mengucur yang banyak. Ya, kemudian zawalul aqli, hilang akal baik karena tidur maupun yang lainnya. Kemudian aklul lahmil jazum, ya makan daging unta. Kemudian menyentuh perempuan dengan syahwat, kemudian menyentuh kemaluan, kemudian apa lagi? Ya. Dan memandikan mayit, kemudian murtad, ya. Kemudian cukup, ya, cuma 8 itu. Ya, naktafi bihadza sudah muazzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.